Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keberkahan pada pagi hari ini. Baik, mungkin ada anak-anak yang mau memimpin doa. Saya Bu. Oke, silahkan. Baik, sebelum memulai kegiatan, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kan ibu belum memperkenalkan diri. Pasti kalian nggak tahu kan siapa namanya ibu? Tidak Bu. Ya baik. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Fitriah. Biasanya dipanggil Ibu Marwah. Mungkin karena ibu belum mengenal kalian, perkenalkan dirinya kalian satu persatu beserta kelasnya dari mana, terus hobinya apa, dan kegiatannya di sekolah itu apa. Dipersilahkan dari sini dulu. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Jri, bisa dipanggil Upi. Hobi saya menggambar. Kalau kegiatan di sekolah tidak ada Bu, saya tidak mengikuti organisasi atau apa. Saya dari kelas 11. Oke, dari kelas 11 ya, anak Upi. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini Baik, perkenalkan, nama saya Gita Binti, biasa dipanggil Gita. Saya dari kelas IPS 1. Hobi saya olahraga, terutama main volley. Jadi kegiatan saya di sekolah itu olahraga. Oh, jadi kegiatan di sekolah olahraga yaitu main volley. Iya Bu. Oke, baik. Tadi ini hobinya tadi Menggambar Bu. Iya, suka menggambar, tapi ini suka olahraga. Iya Bu. Baiklah. Langkah baiknya sebelum memasuki kegiatan, mungkin ada beberapa peraturan yang harus kalian ikuti. Mungkin ada yang tahu peraturannya apa? Tidak Bu. Sebelum kita masuk ke tahap inti, mungkin ada yang ingin mengusulkan peraturan apa saja yang harus kita taati dalam konseling kelompok ini. Saya Bu. Oke. Tidak memotong pembicaraan, kayak misalkan teman kita bicara, kita tidak boleh memotongnya. Ya, baik. Mungkin saudari ini Tidak baik. saya Bu. Jadi itu tadi salah satunya, yaitu tidak memotong pembicaraannya teman. Nah, yang kedua itu menghargai pendapatnya teman. Kita tidak boleh menjudge pendapatnya teman kita. Ya itu tadi peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, selanjutnya mungkin ibu mau bertanya nih, kan sebentar lagi kan udah masuk ujian. Biasanya itu apa yang membuat kalian itu tidak percaya diri dalam mengerjakan soal ujian? Saya Bu, yang membuat saya tidak percaya diri itu karena saya belajarnya 1 jam sebelum ujian, jadi saya takut salah. Silakan. Nah, kalau saya Bu, biasanya tidak percaya diri untuk menjawab soal Bu. Kan kalau ujian soal-soalnya susah, jadi biasanya setiap saya jawab, saya tidak percaya sama jawaban saya. Jadi nanti kalau selesai ujian, bakal saya pikirkan terus nih jawaban saya Bu. Jadi kayak bawa kayak overthinking seperti itu. Iya. Dan itu wajar banget kok kalian merasa tidak percaya diri saat ujian, sebab dari sini tadi belajar itu pas 1 jam sebelum ujian. Sedangkan ini tadi
eh, merasa tidak percaya diri karena tidak mampu untuk mengerjakan soal ujian. Oke, baik. Nah, hari ini kita bakalan belajar bersama bagaimana cara membangun percaya diri saat ujian. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya, yaitu memulai strategi persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang bakalan kalian lakukan sebelum ujian? Biasanya apa? Kalau saya tidur yang cukup, belajar, dan mengurangi main HP. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi? Kalau saya Bu, kayak sebelum ujian itu saya catat-catat memi. Kalau belajar toh saya catat memi apa yang mungkin nanti ada di ujian. Oke. Nah, itu jawaban dua-duanya semua baik, tapi perlu yang seimbang ya. Betul sekali tadi Nak Gita bilang itu tidur yang cukup dan harus sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah dan tidak mengantuk kan pas saat mengerjakan ujian. Ada juga, kita juga harus siapkan alat tulis, dan seperti juga tadi Nabila Nauti, kalau bisa mencatat materi-materi untuk nanti bisa dipelajari seperti itu. Memang sih tubuh dan pikiran itu harus siap, dan disitulah kepercayaan diri kita bakalan meningkat untuk dapat menghadapi ujian. Nah, sekarang kita bakalan melakukan latihan afirmasi positif. Ibu bakalan membagikan sticky note ini untuk kalian tulis kalimat-kalimat penyemangat atau afirmasi positif pada diri kalian. Silahkan. Oke, Ibu beri waktu mungkin 5 menit, bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Sudah, Bu. Baik, kan kalian sudah menuliskan kalimat afirmasi positif buat diri kalian. Jadi Ibu mau kalian membacakan secara keras kalimat itu. Oke? Untuk ya, silahkan. Siapa mau duluan? Saya. Oke. Baik, mungkin siapa yang ingin membacakan? Ibu. Semoga saya percaya diri dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Kalau saya Bu, semoga kedepannya saya tetap terus belajar dan berkembang setiap hari. itu merupakan suatu afirmasi positif buat diri sendiri. Kalau kalian sering mengulangnya setiap hari, otak dan tubuh bakalan jadi rileks dan bikin kalian bersemangat serta percaya diri untuk menghadapi ujian. Coba deh nanti malam sebelum tidur kalian terus mengulanginya di dalam pikiran bahwa aku bisa kok, aku bisa, pasti bisa. Nah, sekarang kita bakalan latihan singkat. Jadi itu namanya latihan simulasi manajemen waktu. Ibu punya 3 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan kalian jawab dalam waktu 1 menit saja. Oke? Ya Bu. Oke, baik. Pertanyaannya yaitu yang pertama, sebutkan satu hal yang membuat kamu semangat belajar. Yang kedua, apa hal pertama yang akan kamu lakukan
pada saat pagi hari sebelum ujian dimulai. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara kamu bisa menenangkan diri kalau tiba-tiba saat mengerjakan tugas kamu tuh tiba-tiba blank, tiba-tiba nggak tahu apa yang mau dijawab. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Sekarang mulai tulis jawabannya. Bisa juga bertanya. Sini Bayu. Oke, silakan ditulis ya. Sudah, Bu. Baiklah. Tadi Ibu bertanya pertanyaan pertama itu yaitu sebutkan satu hal yang membuat kamu semangat belajar. Mungkin mata pelajarannya, Ibu. Kayak mata pelajaran yang saya sukai. Itu membuat kamu semangat. Iya, Bu. Contohnya mata pelajaran apa? Contohnya itu sejarah. Oh, jadi kamu menyukai sejarah. Iya, Bu. Hal yang membuat kamu semangat belajar apa? Kalau saya itu Bu, mungkin kalau yang masuk itu guru favorit saya yang sekiranya kalau dia yang mengajar, saya suka caranya mengajar di kelas. Oh, jadi gurunya asik. Iya. Oh, baik. Nah, terus pertanyaan kedua itu, apa saja hal yang akan kamu lakukan pada pagi hari sebelum ujian dimulai? Bu, bangun lebih cepat. Kedua, sarapan dulu sebelum berangkat. Sampai sekolah mungkin membaca kembali materi-materi sebelum ujian. Oke, baik. Mungkin biasanya Kurang lebih sama sih Bu. oh, sama. Tapi mungkin saya tambahkan karena saya suka mendengar musik, mungkin saya belajar sambil mendengarkan musik, mengulang materinya di sekolah. Oh, jadi tuh membuat kamu lebih fokus. Iya. Gitu. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir Ibu tadi pada saat itu bagaimana cara kamu menenangkan diri kalau tiba-tiba blank saat mengerjakan soal? Kasih afirmasi positif ke diri sendiri, kayak bilang saya bisa pasti ini, saya bisa. Gitu sih, Bu. Jadi pada saat kalian menulis tadi ini tentang 3 pertanyaan tersebut, apa yang kalian rasakan? Deg-degan Ibu. Merasa tidak yakin dengan jawaban, Ibu. Oh, jadi ada yang Kurang deg-degan, percaya diri, Bu. ada yang merasa tidak yakin, dan juga kurang percaya diri. Nah, itulah tadi tujuannya. Nah, nanti itu dalam ujian kan waktu kita kan waktu dalam ujian kan terbatas tuh, mungkin ada sekitar 60 menitan. Itu pasti bikin kalian panik. Tapi kalau kalian sudah terbiasa berlatih seperti ini, kalian akan lebih tenang dan fokus. Nah, itulah tadi yang kita lakukan. Nah, sekarang Ibu bakalan memberikan kalian LKPD untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi masing-masing. Oke, Ibu bagikan. Nah, tugas itu, LKPD tersebut nanti kalian kerjakan di rumah saja. Dan minggu depan Ibu bakalan kalian bakalan mengumpulkannya ke Ibu karena minggu depan kita bakalan ketemu lagi. Oke. Baik. Di situ tugas-tugas LKPD-nya itu kalian bakalan menuliskan afirmasi positif setiap hari sebanyak 1 kalimat. Nah, afirmasi tersebut bisa berupa kata-kata penyemangat yang menunjukkan keyakinan pada diri sendiri. Misalnya itu, saya mampu kok menghadapi ujian dengan tenang, atau saya itu percaya diri dengan kemampuan saya. Nah, itu nanti yang kalian bisa contoh tuliskan di LKPD tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penutup. Kita mengakhiri sesi konseling kelompok ini. Ibu ingin kalian membaca terlebih
membaca doa terlebih dahulu. Baik, Ibu banyak-banyak terima kasih atas waktunya kalian hari ini. Ibu sangat senang melihat kalian sangat aktif dan berani menjawab serta berani berpendapat seperti tadi. Baik, terima kasih banyak ya atas partisipasinya kalian hari ini dalam meluangkan waktunya hari ini untuk menjalani konseling kelompok tentang percaya diri dalam ujian. Ibu sangat senang melihat kalian aktif seperti tadi serta berbagi pengalamannya ya. Baik. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini, mulai dari persiapan diri, afirmasi positif, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat ujian. Nah, dan Ibu juga mau sampaikan masih banyak layanan bimbingan lainnya yang bisa membantu kalian ke depannya, entah itu tentang karir kah, atau hubungan sosial dengan teman, atau tentang pengembangan diri. Jadi jangan sungkan ya kalau butuh cerita ataupun curhat, kalian bisa datang ke ruangan Ibu di ruang BK kapan saja. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kasih sedikit motivasi, yaitu percaya diri itu bukan berarti kita selalu tahu semua jawaban, tapi karena kita itu yakin kita sudah berusaha sebaik mungkin menjalaninya. Tetap semangat, fokus dalam belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan juga saat menjelang ujian. Baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Mungkin dari sini, Ibu memimpin doa. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Semoga sukses semuanya dan lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Oke, semangat. Baik Ibu, terima kasih.